pada orang yang BMI. Jadi kita untuk menentukan berat badan, klasifikasi orang berdasarkan berat badan itu kita menentukan dari BMI ya, Body Mass Index namanya. Dimana itu diambil dari berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam bentuk meter kuadrat. Nah, nanti hasilnya itu dalam bentuk range, dimana dia itu ada terbagi menjadi underweight, normal, overweight, obes 1 sama obes 2. Nah, yang berisiko mengalami OA itu terjadi dimulai ketika dia menderita obes 1 sampai ke obes 2, seperti itu. Oh, berarti obesitas ini ada 2 tingkatan. Benar, ya, iya. Juga. Iya, nggak apa-apa. Obesitas 1 sama obesitas 2. Kalau obesitas 1 itu apa dok penyebabnya? Sama, jadi kasarnya penyebab dari obesitas itu kasar ada yang pasti ini karena berat badan bertambah ya. Berat badan itu bertambah karena 2 hal. Kasarnya secara teori kalori masuk itu lebih besar daripada kalori keluar. Jadi ini dalam kebutuhan kita sehari-hari setiap orang itu memiliki ada namanya basal metabolic rate atau metabolic basal tubuh. Artinya apa? Itu dalam dalam aktivitas kita sehari-hari kita akan menghabiskan berapa ribu kalori. Itu ada, setiap orang ada. Itu ditentukan dari aktivitas, tingkat stres, berat badan dan juga usia. Nah, setiap orang berbeda-beda. Kalau saya perhitungan saya sekarang kalori harian saya itu 2.500 kalori. Jadi, kalau saya itu makan lebih dari 2.500, apa yang terjadi? Penumpukan. Itu namanya kalori surplus. Kalori surplus itu dia akan dirubah menjadi lemak, setoran energi dalam tubuh. Kasarnya jadi pada orang yang obesitas itu terlalu sering mengalami kalori surplus yang berlebihan dari kalori harian dia tadi, sehingga kalori surplus tadi akan disimpan secara terus-terusan menjadi lemak, lama-kelamaan dia menjadi obesitas. Nah, jadi kalori surplus tadi disebabkan karena apa? Ada 2 lagi. Apa? Makannya yang terlalu banyak atau aktivitasnya yang terlalu kurang. Justru kalau dia berat, malah yang terjadi akan ada kalori defisit. Itu pada orang yang ingin mengurangi berat badan. Seperti itu dengan olahraga. Treatment untuk mengurangi obesitas itu. Oke, benar. Jadi gini, obesitas itu merupakan masalah negara-negara maju sebenarnya. Dan juga kita juga third world country juga telah mulai memasuki masalah pada obesitas. Pada Amerika 50% lebih itu orang obesitas. Kita masih angka kecil. Tapi nanti kita akan ada kecenderungan seperti itu. Kenapa sih obesitas? Saya jelasin dulu kenapa obesitas itu jadi masalah. Karena dia itu adalah faktor risiko dari banyak penyakit. Salah satunya pengapuran. Selain itu cuma nyiksa, nggak membunuh. Tapi dia juga bisa bikin penyakit yang lebih parah lagi. Seperti kencing manis, darah tinggi, jantung, stroke. Itu semua faktor risikonya adalah si obesitas. Jadi itu penyebab healthcare di Amerika salah satunya mahal tuh karena obesitas tadi. Makanya di sana juga orang yang obesitas asuransinya lebih mahal ya, karena bakal bom waktu nunggu meledak. Kapan sih meledaknya kayak gitu orangnya kayak gitu. Jadi obesitas tuh itu kenapa dia bahaya. Gimana sih cara kita mengurangi, dan juga kalau bagi teman-teman yang merasa overweight, yang berlebihan, gimana sih cara mau ngurangin ya seperti itu. Jadi teorinya dulu, kita harus ngerti teori dasar dulu. Teori dasarnya tadi harus terjadi kalori defisit. Pertama-tama bagi teman-teman bisa jadi tips diet juga ya sebenarnya ini ya. Bagi teman-teman yang kepengen mengurangi berat badan atau menurunkan dari obesitas menjadi normal, kita harus tahu dulu dong kalori harian kita berapa. Kalau nggak mau pusing, ketik aja di internet BMR kalkulator, basal metabolic rate calculator. Jadi di situ kita tinggal masukin tinggi badan, berat badan dan usia. Kita tahu berapa kebutuhan kalori kita harian. Nah, tahu dulu kita berapa sih kita sehari. Misalnya ada yang normalnya dari angka 1.800 sampai ke 2.500. Kalau kita semakin gede, otot kita semakin besar kalorinya yang kita butuhkan. Nah, dengan kita tahu itu, hal pertama yang kita bisa lakukan adalah tadi kurangi intake-nya. Kurangi dulu intake-nya. Kurangi intake itu gimana? Ya kita harus tahu juga berapa sih kalori yang saya makan. Nasi goreng tuh berapa? Ya bener, nasi putih 100 gram tuh berapa kalori? Itu semua harus kita ketahui. Tujuannya apa? Ya tujuannya jadi kita bisa tahu dan kita bisa mengurangin kayak gitu. Kayak minuman-minuman. Minuman itu. Ya itu yang paling benar. Itu adalah salah satu kalori yang paling tinggi memberikan. Sama kayak nasi, sama kayak makan. Jadi sering kalau orang-orang diet itu bilang don't drink your calories. Jangan minum kalori kamu kayak gitu. Kenapa? Karena 2 gelas kadang-kadang kurang kan. Padahal itu 2 gelas kalorinya bisa mencapai 1.000. Dimana 1.000 itu bisa nasi bungkus 2 porsi pun bisa kayak gitu. Jadi pertama tadi, kurangi intake-mu dengan cara tahu dulu intake kita berapa sih harian kita. Kedua, tingkatkan pembakaran. Nah, tingkatkan pembakaran itu dengan apa? Olahraga.
Jadi simpelnya sih teori kasarnya seperti itu. Olahraganya yang seperti apa ya pasti kita sarankan pertama kardio. Kardio itu adalah berdasarkan heart rate ya. Jadi heart rate kita setiap orang tuh memiliki target heart rate yang berbeda-beda. Mungkin saya kasih tahu simpel ya, setiap orang tuh memiliki maksimal heart rate. Cara mudahnya 220 dikurangi usia. Jadi kalau usia saya 20 misalnya, maka maksimal heart rate saya adalah 200. Dan kita akan bilang kardio ketika dia mencapai 70% dari maksimum heart rate tersebut. Jadi kalau 70% dari 200 itu sekitar 140. Nah, jadi heart rate kita, olahraga kita, target kita adalah 140 heart rate. Makanya olahragawan pakai smartwatch ya. Untuk mengukur heart rate kita itu berapa, supaya olahraganya itu efektif. Jadi nggak perlu lama-lama, nggak perlu 2 jam, nggak perlu 3 jam. Cukup direkomendasikan 45 sampai 1 jam. Tapi dengan heart rate-nya yang terkontrol tadi, olahraga. Cukup setiap hari kah? Enggak, cukup 3 kali seminggu aja sudah cukup. Seperti itu. Berarti nggak mesti setiap hari dok? Nggak mesti setiap hari. Kita kan jujur sibuk, ada kesibukan kita masing-masing. Jadi dengan 45 menit sampai 1 jam setiap 3 hari dalam seminggu itu, kurasa setiap orang pasti ada waktu. Ya, gitu. Yang penting ada niat dan kemauan. Dan kalorinya mulai diatur untuk yang masuknya tadi. Pasti berat badan akan berkurang. Dan tadi jangan ambil jalan pintas ya. Jalan pintas itu apa? Tablet-tablet. Iya. Obat diet itu sebenarnya curang. Kenapa? Karena dia menilai kita itu dari berat badan kan. Padahal kita tahu di iklannya banyak kan 70% tubuh kita adalah air. Jadi kalau kita mau kurang berat badan apa? Buang air. Makanya ada obat diet itu salah satunya mengandung diuretik, sehingga ketika kita makan dia akan buang air kecil terus. Pasti berat badan kita berkurang. Ya namanya kita air semua kok tubuh kita. Namun setelah kita stop, kita nggak lagi buang air kecil, berat badannya akan kembali lagi, rebound lagi ke atas. Jadi itu adalah curangnya si obat-obat diet yang menggunakan berat badan tadi. Jadi yang benarnya adalah olahraga dan atur intake kita seperti itu. Sekarang kan banyak juga nih dok, nggak lagi obat diet, sekarang ada kopi diet, teh diet, Iya. sama aja dok ya? Sebenarnya sama, mereka bermain semua di diuretik semua di situ ya. Diuretik, di mana dia akan membuang cairan-cairan dalam tubuh. Sebenarnya juga gini, kenapa sih saya tidak sarankan juga kopi diet? Karena kopi dan teh itu sudah mengandung diuretik alami. Coba perhatikan aja, kalau orang minum kopi segelas pasti nggak lama kemudian mau buang air kecil, pasti. Karena dia sudah mengandung zat yang disebut sebagai ADH, anti diuretik hormon. Jadi dia memang sudah mengandung yang bikin buang air kecil. Jadi ditambah lagi diuretik, makin jadi pasti sebenarnya beser kalau orang bilang kayak gitu ya. Jadi itu yang tidak begitu kita sarankan. Kejarlah cara normal supaya apa? Supaya hasilnya bertahan lama. Makanya ada teman-teman, wah kurus, besoknya udah sampai 2 bulan gemuk lagi. Pasti gemuk lagi dok. Kenapa? Iya, benar. Dan kebetulan saya sendiri ya obesitas. Saya dulu termasuk obesitas 2 ya, berat saya 120. Iya, 120 kilo. Mungkin kalau emang itu ada foto saya dulu muka besar, badan besar ya. Tapi teman-teman bilang nggak mungkin kurus, ternyata saya kurus. Bentar lagi gemuk, kayak gini nggak gemuk-gemuk sampai sekarang. Kenapa? Karena kita ambil jalan yang berat tadi, kurangi makan sama olahraga. Jadi sampai ke depan nggak kecil kemungkinan untuk kembali lagi. Kenapa? Karena sudah terbentuk pola hidup yang sehat, kebiasaan yang sehat, dan juga tadi nggak ngambil jalan instan. Iya. Berarti dokter dulu dari 120 ya. Iya. Sekarang berapa berat badan dokter? Sekarang berat saya sih kalau mau diangkain, coba tebak dulu ya, berapa berat saya? 70. Nah, kan salah. Saya 92. Besar kan? Kenapa? Karena otot. Jadi ketika orang sudah kurus, mereka bodybuilding, weightlifting, membesarkan otot itu lebih berat daripada lemak. Jadi ketika ototnya jadi, berat badannya bertambah, tapi nggak kelihatan kan kayak orang 90 kilo ya, nggak kelihatan. Kenapa? Karena otot tadi. Jadi memang sekarang saya sih nggak berpatokan lagi dengan berat badan, tapi saya berpatokan dengan otot, kan? Iya, jadi kita berpatokan dengan fat persentase dari lemak dalam tubuh kayak gitu. Jadi nanti pada orang yang sudah ototnya gede, enaknya lagi satu, kalau ototnya gede, kalori kita makin besar, jadi makannya bisa lebih banyak lagi tanpa mikirin mau berat badan mau gemuk kayak gitu. Jadi itu enaknya. Jadi kalau memang saya sarankan sudah kurus, weightlifting, kita angkat beban sehingga ototnya jadi, sehingga makannya bisa banyak tapi nggak perlu mikir kalau bakal gemuk. Itu curangnya itu enaknya itu di situ ya. Emang kebanyakan kalau orang yang berotot, yang olahragawan itu pasti makannya banyak gitu. Bener, karena nasi bungkus bisa 2. Iya bener, itulah coach kita ya di sini makannya banyak tapi nggak ada yang perutnya gede kan. Iya, karena dia
sudah jadi makanan tadi akan dijadikan untuk otot, bukan untuk lemaknya. Bukan lagi ke perut dok, jadi Iya, buncit. jadinya dia ke ototnya semua. Makanya tadi kalau mau kurus dan mau ini makan banyak, olahraga jawabannya. Seperti itu. Baiklah, sekian dari penjelasan Dr. Zaki. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.